Kita di sini lagi pengecekan update kolam koi. Progresnya udah ya 90% lah. Kita bisa lihat ini udah dipasang kaca. Sistemnya juga kita udah pasang. Ini lagi di tes tes rendam. Di sini tuh si owner minta dibuatin konsep profesional pond. Terus bagian sisinya ditaruh kaca. Ini karena bagian sini nanti ada kolam renang sama tempat santai gitu. Oke, kita udah sampai di proyek yang satunya lagi. Ini masih dalam satu rumah guys. Jadi ini tuh mega tank kapasitas ya kurang lebih 30 ton lah. Mega tank ini nanti kemungkinan bakalan diisi arwana atau predator lainnya lah. Karena ini air fresh water. Ini juga udah pakai RDF, pakai pompa 6. Jadi turnover sama sirkulasi juga udah kita atur sedemikian rupa lah. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke, kembali lagi guys. Kita di Java and Company. Kita di sini lagi pengecekan update kolam koi. Progresnya udah ya 90% lah. Kita bisa lihat ini udah dipasang kaca. Sistemnya juga kita udah pasang. Ini lagi di tes tes rendam. Nah, ini tuh kolamnya kapasitas 30 ton. Di sini kita pakai RDF T30. Di sini ada 6 chamber nih guys. Chamber pertama collecting, RDF, neomedia, filter mat, neomedia, pompa sama chamber kuras di paling ujung. Nah, di sini kita memang belum finishing bagian luar karena nanti di finishing setelah pekerjaan sipil selesai. Berhubung ini kan masih banyak pekerjaan sipil yang belum. Jadi kita masih bisa berhenti di progres tes rendam. Untuk progres selanjutnya di sini kita tinggal nunggu instalasi kelistrikan dari si kontraktor sipil sama top up airnya. Nanti kalau udah dipasang semua, terus bagian atas udah ketutup di finishing, nanti kita bakalan nge-running kolam ini nih. Oke, jadi di sini tuh si owner minta dibuatin konsep profesional pond. Terus bagian sisinya ditaruh kaca. Ini karena bagian sini nanti ada kolam renang sama tempat santai gitu. Oke, jadi bisa langsung lihat view-nya, langsung bisa ngelihat ikan-ikan berenang. Nah, di sini itu memakai RDF T30, memakai 5 pompa yang 22.000. Jadi turnovernya udah 3 kali lipat. Terus ada bottom drain, kita pakai pipa 4 in sebanyak 6. Supaya dia bisa ngejar si 5 pompa tadi. Nah, di sini juga ada shower, air terjun nih. Air terjun di bawahnya nanti kita pasang uniring, aerator. Jadi dari atas dapat untuk si oksigen, dari bawah juga. Jadi oksigennya dapat terpenuhi untuk si kebutuhan ikan. Oke, jadi kenapa kita di sini memakai 5 pompa tadi, terus si bottom drain-nya 6. Nah, jadi kita memakai bottom drain 6 tuh biar ngejar si 5 pompa tadi. Terus 5 pompa yang tadi kita distribusiin di setiap sisi. Semisal ini guys, ini sisi sebelah sini ada pipa arus. Namanya pipa arus, di atas bawah biar ada yang nyapu arus atas, terus ada bagian dasar kolam. Dari sisi sini nembak ke sana. Nah, terus sisi sini juga ada yang nembak ke sini. Nah, sisi sana nembak ke sini, terus yang itu nembak ke arah sana. Jadi dia buat muter sirkulasi airnya, jadi nggak ada yang dead spot. Nah, kalau ada dead spot dia biasanya bakalan ngumpul kotoran di sana, lumutnya banyak. Ya, mungkin dengan sirkulasi yang banyak kita bisa mengantisipasi penurunan lumut. Dan selain dari dibantu oleh lampu UV juga. Oke, jadi selain daripada ini nih, kita masih ada project satu lagi. Masih di lokasi yang sama, di rumah yang sama. Proyek apa? Yuk kita lihat guys.
Oke, kita udah sampai di proyek yang satunya lagi. Ini masih dalam satu rumah guys. Jadi ini tuh mega tank kapasitas ya kurang lebih 30 ton lah. Nah, jadi di sini tuh tinggi si air nanti sekitar 2,5 meter. Untuk panjang ke sana 4 meter, lebar kurang lebih 2,8. Nanti paling bisa kita visualnya nanti kita bisa cantumin. Jadi tadi kita kan udah survei untuk teknis masuknya akrilik, karena berhubung ini kan proyek udah sambil jalan, jadi aksesnya perlu kita pikirin dan kita review ulang. Nah, jadi di bagian atas ini nih kita sengaja nggak ngecor biar si akriliknya bisa masuk lurus. Nanti kalau udah si akrilik di dalam baru kita tutup lagi, kita cor struktur bagian atasnya, lalu lanjut pemasangan si akriliknya di dalam. Untuk pemasangan akrilik mungkin nanti kita bisa sambil shoot juga pas pemasangan, kita bantu ngejelasin juga bagaimana sistem dan cara-caranya. Oke. Di sini itu mega tank ini nanti kemungkinan bakalan diisi arwana atau predator lainnya lah, karena ini air fresh water. Ini juga udah pakai RDF, pakai pompa 6. Jadi turnover sama sirkulasi juga udah kita atur sedemikian rupa lah. Oke, jadi di sini nanti itu ada pakai bottom drain juga untuk sistem masuk ke filterasi. Dia bukan pakai overflow, jadi pakai bottom drain ada 4 pipa 4 in, terus ada aerator juga. Untuk arus ada 1, 2, 6 dari sisi sana, dari sisi sini, sama sisi ini nih. Nah, ini kita lagi proses finishing cat. Kita sengaja finishingnya cat warna hitam biar lebih si ikan atau si apalah nanti yang diisi di dalam lebih fokusnya ke situ tuh. Oke, jadi nanti di sini nih kan ada 4 bottom drain, ukuran 4 in. Dia bakalan masuk ke chamber pertama, namanya chamber collecting. Nah, di chamber collecting ini kita buat sekatnya tinggi biar ngikutin si elevasi air yang di area mega tanknya. Nah, dari chamber collecting masuk ke RDF. Nah, di RDF nanti mungkin jadi saring lah ya, pakai mesin RDF-nya. Nah, terus masuk ke neomedia atau media biologis, terus masuk ke pompa, itu udah air yang bersih. Nah, dari pompa itu ada 5 pompa nanti buat sirkulasiin balik ke mega tanknya. Dan kita buat beberapa titik untuk pipa arusnya juga, ada yang di sisi atas, ada yang di tengah, ada yang agak bawah juga. Nah, itu mungkin nanti bisa kita lihat untuk chamber filter guys. Oke, mungkin itu dulu guys untuk video part satunya. Nanti untuk selanjutnya kita akan buat video part-part berikutnya untuk ngejelasin dan progres pekerjaannya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Oke, gue Alfandi. Jangan lupa like, subscribe, and share buat teman-teman semua. Ya, kita sama-sama belajar juga. Buat yang mau buat kolam, mega tank, ataupun akuarium, bisa pantau YouTube kita, akun Instagram, Java Aquarium and Pond. Oke, terima kasih. See you.